Harus dilaporkan ke kami. Nggak bisa dia gunakan untuk urusan yang lain. Gimana Bang Farhad? Artinya nanti uang sudah jelas kan? Anda siap nggak nanti melaporkan uang yang akan digunakan nanti? Kayak gini nih, karena ini jangan kayak ngajarin bebek berenang. Karena Pak Menteri itu udah memberi kisi-kisi gitu kan. Ya tinggal nanti kan tujuannya kan juga bagus. Ya masalah nanti kalau misalnya nggak tahu lah, maksudnya jangan juga iri kalau aku dapat misalnya ongkosnya kecil tiba-tiba ada lebih, kan yang meniat awalnya. Dari awal juga Novi udah bilang, ya nanti kalau ada kelebihan dana bisa mungkin dibuatkan Agus untuk pekerjaannya, kan bisa kerja lagi, mungkin bisa diberi kendaraan buat dia yang murah-murah yang bisa dia bolak-balik ya. Atau mungkin dia bahkan Novi itu ngomong itu bisa diberikan kayak tempat yang bisa kosan bisa mengalir penghasilan buat dia. Dari awal ngomong gitu, bukan kita mau menguasai uang itu, enggak gitu. Malah Bang Alvin pun sanggup untuk membantu gitu ya, tapi ya udahlah, saya nggak mau bicara gitu nanti ada yang panas lagi. Pokoknya hari ini kita minimal hati saya udah damai deh. Ketemu Pak Menteri ini doanya lorot gara-gara pakai kopiah gitu. Mudah-mudahan saya pakai kopiah terus nih. Pak Menteri, udah ya jelas ya. Pak Menteri izin kapan akan kedua belah pihak ditemukan, mungkin minggu-minggu ini atau berapa lama lagi Pak Menteri? Tergantung Pak Andi nanti waktunya secepatnya lah, kita harapkan secepatnya ya selesai secepatnya pula kan, insya Allah. Berapa lama kira-kira sebelum akhir tahun atau gimana? Kalau Mas Densu bisa besok juga boleh. Kalau Mas Densu bisa ya Mas Novi besok saya juga mau. Atau nanti malam ngopi. Gantung aja. Kalau saya ini kabinet Prabowo ini kalau bisa makin cepat makin bagus ya. Berarti tergantung dari pihak Novi dan ya nanti kita hubungi lagi ya, termasuk beliau juga kan, beliau juga banyak urusan. Tapi kami prinsipnya secepatnya. Kapan Pak Andi? Monggo silakan. Nanti kapan Pak Andi rencananya? Ini susu ketiga ini kita agendakan ya. Kita agendakan secepatnya. Akan terbuka ya Pak terbuka. Ya terbuka, ya tertutup dulu, setelah itu terbuka. Selalu begitu kan? Ada yang WO lagi. Mudah-mudahan enggak. Insya Allah. Sekarang yang penting Mas Agus ini ya, Mas Agus. Jadi supaya publik juga tidak salah paham, semua tidak salah paham. Jadi untuk baik untuk semua. Ya cukup ya, saya kira ya. Terima kasih. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Agus, terima kasih ya. Sudah. Farhad Abbas akhirnya tidak bisa berkutik ketika ada pernyataan dari Pak Menteri yang mengatakan bahwa uang donasi itu harus dipergunakan sesuai dengan akadnya, sesuai dengan amanahnya, dan sesuai dengan tujuannya. Bahkan yang paling mengejutkan ketika Pak Menteri ini mengatakan bahwa uang itu harus ada laporan pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Tak pernah bosan saya terus mengupdate terkait dengan perkembangan dari kasusnya Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim perihal uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah itu. Kali ini kita menyaksikan bersama-sama di mana Agus Salim bersama para kuasa hukumnya menemui Menteri Sosial. Dan dalam cuplikan video tadi kita menyimak bersama-sama bagaimana komentar yang disampaikan oleh Pak Menteri perihal uang donasi yang ditujukan untuk biaya pengobatan dari matanya si Agus Salim. Yang menjadi beban moral di sini ketika seorang Agus Salim telah salah dalam mempergunakan keuangan donasi itu, di mana uang donasi itu sudah dipakai oleh Agus Salim
beberapa ratusan juta untuk biaya cicilan rumah, untuk belanja online, bahkan yang lebih sadisnya, uang donasi ini telah dipakai oleh Agus Salim untuk dibagi-bagikan kepada keluarganya. Tentu ini menjadi beban tersendiri. Apakah seorang Agus Salim mampu untuk mempertanggungjawabkan ini kepada Kemensos? Karena dalam cuplikan video tadi, Pak Kemensos sudah mengatakan dengan tegas bahwa segala keuangan itu harus dibuat laporan pertanggungjawaban. Sehingga Farhad Abbas kali ini benar-benar tak berkutik. Yang selama ini selalu dia ngeyel, yang selama ini selalu dia klaim bahwa uang itu adalah miliknya si Agus Salim, tetapi di hadapan Pak Menteri kali ini dia benar-benar bungkam. Mulutnya dia benar-benar tak berkutik lagi. Dan kali inilah Farhad Abbas sedang menunjukkan bahwa dia sesungguhnya telah bersalah, yang membuktikan pada akhirnya dia akan kalah. Pemirsa sekalian, berikut ini saya masih menyajikan cuplikan video terkait dengan komentar dari Kemensos ini. Mari kita simak bersama-sama. Bicara dari hati ke hati dengan Mas Farhad, dengan Mas Agus Salim, dengan Mas Alvin Lim, dan juga rombongan lain, Pak Yasin, yang semuanya tadi menyampaikan pendapatnya. Alhamdulillah dalam pertemuan lebih dari 1 jam kita bicara dari mulai Mas Farhad disusul dengan teman-teman yang lain, kemudian ditanggapi oleh kami. Lalu kita sampai pada satu kesimpulan di mana kami ingin mengembalikan semua isu ini kepada niat baik. Niat baik yang awalnya ditujukan untuk membantu Mas Agus Salim. Niat baik inilah yang menjadi landasan diskusi kita, dan insya Allah mudah-mudahan ini juga nanti akan disambut oleh teman-teman yang lain, misalnya Mbak Novi maupun Mas Densu yang sebelumnya juga sudah bicara dengan kami dari titik niat baik ini. Kemudian yang kedua juga dilandasi dengan rasa semuanya adalah saudara. Mas Farhad ini bersaudara ini dengan siapapun, dengan kita-kita semua, termasuk yang mendampingi Pak Andi. Pak Andi ini adalah mantan sesepuh Kementerian Sosial. Dengan merasa sebagai saudara ini semua bisa kita bicarakan dengan baik. Kemudian perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini bahwa pengumpulan donasi itu memang ada ketentuannya. Ada undang-undang pengumpulan uang dan barang atau pengumpulan uang dan barang. Memang benar pengumpulan uang dan barang. Kemudian ada peraturan Menteri Sosial, di mana setiap pengumpulan barang itu harus mendapatkan izin. Kalau cakupannya kabupaten kota cukup bupati wali kota. Kalau gubernur itu adalah tentu, atau wilayahnya provinsi itu adalah gubernur. Sementara kalau tingkat antar provinsi itu mendapat izin dari Kementerian Sosial melalui rekomendasi dari bupati wali kota dan gubernur. Ini perlu kami sampaikan supaya semua makin memahami aturan-aturan yang ada kaitannya dengan donasi. Mengapa? Karena kita tahu bahwa kita menjadi salah satu bangsa yang paling dermawan. Kalau ada yang susah, kita tiba-tiba semua secara spontan ingin membantu. Maka dalam hal inilah kemudian pemerintah membuat ketentuan yang agar semua donasi yang diberikan itu tepat sasaran, bermanfaat bagi yang memang dibantu, sekaligus juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, Kementerian Sosial akan memberikan izin kepada yang berbadan hukum.
dan itu tentu tercatat di dalam Kementerian Hukum dan HAM kalau dulu, kalau sekarang Kementerian Hukum. Kemudian masa izinnya itu hanya 3 bulan yang akan bisa diperbaiki setiap 3 bulan. Dalam ketentuan, kalau donasinya di atas 500 juta maka perlu diaudit oleh akuntan publik. Tapi kalau di bawah 500 juta harus diaudit sendiri oleh yayasan atau badan hukum yang menyelenggarakan donasi. Semua baik yang dilakukan, yang dia audit oleh akuntan publik maupun oleh intern, itu harus diserahkan kepada Kementerian Sosial tentang keseluruhan pemanfaat dari donasi yang didapat. Ini Bapak Ibu sekalian perlu kami sampaikan supaya siapapun yang ingin mengumpulkan uang dan barang bisa memproses izinnya, dan izinnya sangat mudah. Izinnya sangat mudah kalau di Kementerian Sosial cukup melalui aplikasi yang sudah dibuat. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengucapkan apresiasi kepada Mas Farhad dan teman-teman, dan juga kepada Mas Agus Salim ya, yang terbuka untuk melakukan pertemuan-pertemuan berikutnya, mencari titik temu, dan kemudian kita harapkan nanti jika ada solusi ini bisa menjadi inspirasi bagi semua pihak dan menghindari sama-sama kesalahpahaman di masa yang akan datang. Tentu hasil ini nanti akan kami sampaikan ke Mbak Novi dan Mas Densu. Setelah itu mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa ketemu, dan lalu ya ini menjadi tempat silaturahmi yang bisa kita katakan ada semacam ucapan terima kasih yang tak terhingga buat Pak Menteri Sosial, Pak Kusipul dan jajaran, teman-teman yang tetap setia pembela kaum lemah, dan teman-teman dan beberapa donatur juga yang bergabung di sini. Kami sudah mendapatkan wejangan-wejangan dan masukan-masukan pandangan-pandangan negarawan ya tentang sebenarnya ini kan makna harusnya disyukuri, dan Pak Menteri minta kita kembali ke fokus ke pengobatan Agus, karena ini adalah golden time istilah Pak Menteri tadi, yang masa-masa emas yang penting daruratnya Agus adalah bagaimana fokus ke pengobatan Agus. Jadi saya senang banget, artinya apa yang kami pikirkan itu sudah terwakili apa yang dipikirkan dan apa yang dilaksanakan Pak Menteri. Itu yang saya nggak kepikiran tuh Pak, tapi makanya kewenangan dan ini sebenarnya sudah di tangan Pak Menteri. Jadi bukan nanti Pak Menteri memujuk orang sana memujuk sini lagi, kami justru mengikut pemerintah gitu. Dan kami dukung apapun yang terbaik. Bagi saya sih kalau udah orang tua yang berbicara, negara yang berbicara, kalau bagi kami keluarga itu pamali kalau untuk tidak didengarkan dulu. Itulah bentuk kerendahan hati kami. Ya mudah-mudahan teman-teman juga habis ini jangan diadu-adu domba lagi nanti ya. Kalau diadu domba nanti kan jadi ribut tadi ya. Ya mudah-mudahan sesuai dengan nama kami Pak Menteri, mudah-mudahan nanti kita buat yayasan sendiri lah juga, yayasan Farhad, yayasan yang penuh perhatian. Dan boleh, dan itu boleh, tinggal ngajukan izin aja boleh. Itu karena sama-sama pakai songgok. Ya hari ini saya memang ditanya kenapa biasanya pakai bando Pak Menteri, pakai baju kaos, dan saya pakai kopiah, karena saya yakin Pak Menteri juga pakai kopiah. Kami nggak janjian loh. Jadi terima kasih ya Agus. Selama ini tolong jangan ejek-ejek lagi Agus sedih. Sekarang Agus sudah bahagia Agus. Senang. Agus senang. Sarangyo Indonesia, Agus senang gitu. Ya. Dan itu ada waktunya hanya 3 bulan. Waktunya hanya 3 bulan. Kalau 3 bulan belum selesai, harus mengajukan izin lagi. Begitu seterusnya. Nah ini donasi ini awalnya adalah untuk pengobatan Mas Agus Salim. Niatnya ke sana semua. Maka kita ingin dikembalikan ke sana semua.
bahwa peruntukannya seperti apa harus dipertanggungjawabkan. Misalnya ya, tadi ini udah di atas 500 juta, ya harus dipertanggungjawabkan pendapatan yang didapat itu untuk apa saja. Untuk pengobatan Mas Agus Salim, pengobatan apa, di mana, kan semua harus ada begitu. Oh, artinya ada laporannya nanti? Harus dilaporkan ke Kementerian Sosial. Jadi hasil audit akuntan publik itu nanti harus dilaporkan juga ke Kementerian Sosial, di samping harus dilaporkan ke donasi. Oh, jadi uang yang akan digunakan di kebutuhan Agus nanti harus ada laporannya secara jelas? Harus dilaporkan ke kami. Nggak bisa dia gunakan untuk urusan yang lain. Oh gitu. Gimana Bang Farhad? Artinya nanti uang apabila ya, sudah jelas kan? Nggak, artinya siap nggak? Artinya melaporkan uang yang akan digunakan nanti? Ya gini, kalian ini jangan kayak ngajarin bebek berenang. Karena Pak Menterinya udah memberi kisi-kisi gitu kan. Ya tinggal nanti kan tujuannya itu bagus. Ya masalah nanti kalau misalnya nggak tahu lah, maksudnya jangan juga iri kalau Agus dapat misalnya ongkosnya kecil tiba-tiba ada lebih, kan yang meniat awalnya. Dari awal dulu Novi udah bilang, ya nanti kalau ada kelebihan dana bisa mungkin dibuatkan Agus untuk. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Dalam cuplikan video ini kita menyimak beberapa penegasan yang disampaikan oleh Pak Kemensos dan poin-poin penting yang kita simak bersama bahwa uang donasi itu harus dipergunakan sesuai dengan tujuannya, yakni untuk biaya pengobatan. Di sini sesungguhnya menjadi persoalan pokok, di mana ketika seorang Teh Novi pada akhirnya memutuskan untuk memindahkan uang dari rekeningnya si Agus Salim ke rekening yayasan, karena diduga ada temuan ketika uang donasi itu tidak sesuai lagi dengan akadnya, dengan amanahnya, di mana Agus Salim telah menyuruh istrinya si Helmi ini untuk mengambil uang itu lalu memberikan kepada anaknya si Wawa. Dan pada akhirnya diketahui bahwa uang yang 98 juta itu dipakai untuk cicilan di bank, dipakai untuk bayar uang sekolah, dipakai untuk belanja online dan lain sebagainya. Dan di sisi lain juga ditemukan bahwa uang donasi itu dikirim ke ibunya si Agus Salim yang ada di kampung, yang ada di Aceh. Inilah yang menjadi persoalan pokok sesungguhnya, di mana pada akhirnya Pratiwi Novianti alias Teh Novi ini memutuskan untuk memindahkan uang dari rekeningnya si Agus Salim ke rekening yayasan. Sesungguhnya di sinilah benang merahnya. Tetapi ketika hadirnya seorang Farhad Abbas sebagai kuasa hukum, yang kita ketahui bersama-sama mungkin ini adalah lawyer pansos, lawyer yang mau mencari popularitas, lawyer yang mau membrandingkan dirinya sendiri, lawyer yang mau mengambil keuntungan dari kasus viral ini. Pada akhirnya persoalan ini jadinya bertele-tele. Persoalan ini jadinya semakin ribet. Dan dalam cuplikan video ini, kita menyimak bersama-sama bagaimana raut wajah yang ditunjukkan oleh seorang Farhad Abbas. Akhirnya dia tidak mampu untuk berkutik apa-apa. Dia tidak mampu untuk beropini apa-apa. Sesungguhnya biang kerok yang menjadi persoalan ini semakin ruwet itu karena hadirnya seorang Farhad Abbas. Karena saya secara pribadi sangat yakin dan percaya, kalau seorang Agus Salim dan keluarga tidak pernah menggandeng kuasa hukum seperti Farhad Abbas ini, mungkin matanya dari si Agus Salim ini sudah selesai operasi. Karena seorang Pratiwi Novianti sampai hari ini masih menunjukkan etikat baiknya, masih menunjukkan niat baiknya bahwa uang donasi itu mau dipergunakan untuk biaya pengobatan. Tetapi ada persoalan baru di sini ketika kita mencoba untuk membandingkan atau melihat dengan hasil surat kuasa yang ditandatangani oleh para donatur. Dan surat kuasa ini dikeluarkan oleh Bang Pablo Benua yang diawasi pula oleh para kuasa hukum dari para donatur. Di mana surat kuasa elektronik ini hampir semua donatur mereka meminta agar uang donasi itu dipergunakan kepada pihak lain
yang lebih membutuhkan. Artinya bukan kepada si Agus Salim ini. Dan saya pikir ini adalah persoalan baru yang dalam tanda kutip Kemensos juga harus bisa mempertimbangkan poin-poin ini secara baik. Dan di sisi lain, Mbak Novi yang selama ini juga dia sudah bersikukuh untuk menjaga nilai-nilai moral dari para donatur juga harus mempertimbangkan poin ini. Jangan sampai pada akhirnya yayasan dari Pratiwi Novianti ini akhirnya hilang kepercayaan dari para donatur. Jangan sampai ada mosi rasa tidak percaya yang tumbuh dari para donatur kepada yayasannya Pratiwi Novianti. Karena apa yang disampaikan atau apa yang disuarakan oleh para donatur ini tidak diindahkan oleh Pratiwi Novianti. Bila pada akhirnya uang donasi itu tetap dipakai untuk biaya pengobatan dari matanya si Agus Salim. Pemirsa, semoga saja apa yang disampaikan oleh Pak Menteri dalam cuplikan video tadi bisa menjadi titik terang, titik perdamaian, dan juga sebagai jalan untuk mengakhiri polemik dari kasusnya Pratiwi Novianti alias Novi dan Agus Salim perihal uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah itu. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Dan jikalau pemirsa ada kritik dan saran, saya berharap silakan itu ditulis di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi bersama-sama dan juga saya bisa menanggapinya di video yang akan datang. Begitulah kira-kira.